Assalamualaikum, selamat pagi teman-temanku. Dengan kejadian musibah di Cianjur, itu pembelajaran untuk kita semua bahwa kalau Allah berkehendak kita tidak bisa berbuat apapun. Sangat miris dan tragis, dan hal itu bisa aja terjadi kepada saya atau siapapun teman-temanku. Ini mungkin teguran dari Allah untuk kita supaya kita mencintai alam, menjaga lingkungan. Banyak sekali fenomena hutan-hutan gundul, manusia yang serakah, hutan lindung menjadikan lahan, jadi lahan kelapa sawit, perkebunan, dan lahan hijau pun jadi perumahan. Bahkan bukit pun diratakan seperti menjadi perumahan, jadikan perumahan. Itu saya waktu ke Tasikmalaya itu saya sempat kaget. Waktu itu adik saya bilang ini dulunya bukit itu gunung kecil gitu teman-teman. Jadi gunung kecil itu diratakan jadikan perumahan. Saya sampai terkejut, loh masa sih? Iya, itu yang bicara adik ipar saya sendiri. Jadi perumahan yang ditempatin sekarang oleh adik ipar saya itu dulunya bukit. Jadi bukit itu dihancurkan, diratakan menjadi perumahan. Kan kalau saya pikir-pikir itu hal yang gila. Bagaimana Allah tidak murka ya kalau kita sendiri tidak bisa menjaga lingkungan alam dengan baik, teman-temanku. Apa yang terjadi kemarin di Cianjur, kejadiannya saya waktu itu zuhur, saya pas sholat rakaat kedua lagi sujud, itu lantai bergelombang, padahal jarak Jakarta Cianjur itu jauh loh teman-teman, ratusan kilometer lah. Itu bergelombang lantai itu. Saya alhamdulillahnya saya menyelesaikan sholat itu sampai tuntas, karena saya pikir hidup dan mati saya itu karena Allah. Kalau memang Allah berkehendak saya nggak ada karena kejadian gempa ini, ya itu udah jalan. Yang penting saya kan lagi ibadah, lagi sholat, jadi saya terus aja alhamdulillah jalan sholat. Jadi kita sendiri kalau kita tidak mencintai alam, Allah tuh murka ya teman-temanku. Saya sangat prihatin. Indonesia itu negara yang agraris, negara yang indah alamnya, pulaunya, tapi sekarang itu hutan lindung tuh sangat sedikit karena dibabat habis, bahkan sengaja dibakar untuk perkebunan lahan kelapa sawit. Itu saya nangis, batin saya nangis apa? Bagaimana nanti anak cucu saya bisa melihat indahnya Indonesia? Kalau kita sih udah bisa melihat bagaimana keindahan alam Indonesia dengan hutan lindungnya yang baik, dengan floranya yang baik. Anak cucu kita kelak bagaimana kalau sekarang pemimpin-pemimpin tidak mencintai hutan, tidak mencintai ibu pertiwi ini dengan menjaga alamnya yang lestari? Bagaimana nanti anak cucu kita bisa merasakan keindahan alam Indonesia? Jadi apa yang terjadi dengan kemarin longsor atau gempa itu ya karena kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik, tidak bisa mencintai lingkungan dengan hutan lindung, dengan melestarikan alam Indonesia dengan benar. Di Kalimantan, Borneo itu Masya Allah, ratusan ribu hektar habis dijadikan lahan perkebunan. Mungkin bukan di Kalimantan aja ya teman-teman, di Sumatera juga banyak. Cuman ya saya kan, apalagi saya hanya rakyat biasa, paling saya hanya bisa ngelus dada, nangis. Saya bukan orang penting loh, orang biasa saja, tapi saya nangis melihat betapa hancurnya ibu pertiwi. Hutan lindung sudah semakin menipis, dijadikan lahan perkebunan, dijadikan perkebunan kelapa sawit. Itu waktu di Tasikmalaya itu yang bicara itu adik ipar saya sendiri langsung, bahwa perumahan yang ditempatin dia saat ini itu dulunya bukit itu gunung teman-teman, gunung kecil gitu, itu rata dengan tanah. Coba bagaimana, sementara gunung itu, bukit itu pasak buminya dunia loh, pasak bumi dunia. Sementara bumi ini kan lautan tuh sepertiga lautan, seperempatnya bumi. Sementara bumi ini tidak dijaga dengan benar, bagaimana mau hancur coba? Bagaimana nggak cepat hancur bumi ini coba, kalau kita sendiri tidak bisa menjaga alamnya dengan baik.
sayang saya hanya orang biasa. Ya kita saling ingatkan aja ya teman-teman, bahwa walaupun kita tidak punya power, tidak punya kekuatan, setidaknya kita menjaga lingkungan dengan baik. Tanamlah pohon sebisa kita, dimanapun kita berada. Cintai hutan, cintai alam. Kalau bisa tanam pohon dimanapun kita berada, karena akar pohon itu menopang kekuatan bumi. Ya teman-temanku, hanya itu aja. Saya turut berduka untuk saudara-saudaraku di Cianjur. Semoga saudaraku di sana dikasih keikhlasan dan sabar dengan ujian ini, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk dukungan dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.